Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang saya banggakan. Pada hari ini, pagi ini kita kembali ketemu dalam perkuliahan sistem online. Perkuliahan pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang teknologi pengolahan air limbah fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem biologis aerob. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang pengolahan secara biologis dengan sistem lumpur aktif, sedangkan untuk hari ini kita lanjutkan dengan pengolahan air limbah dengan proses biakan melekat. Nah, prinsip pengolahan air limbah dengan proses biologis biakan melekat ini, yaitu kita berarti menggunakan satu media yang disebut nanti dengan media biofilter, di mana media ini merupakan tempat melekat dan berkembang biaknya mikroba yang nanti akan menguraikan zat polutan, khususnya zat organik yang ada dalam air limbah. Adapun proses biologi pertumbuhan melekat, kita ambil contoh di sini. Ini merupakan mikroba, atau sedangkan ini media mikroorganisme, dan sini ada oksigen atau udara, dan ada zat organik. Syarat utama supaya terjadinya proses biologis, yaitu mikroba harus bisa tetap hidup dan bisa melekat dan berkembang biak di media biofilter ini, yaitu harus ada udara atau oksigen. Jadi mikroba biarpun makhluk yang paling kecil, tapi tetap juga perlu oksigen untuk proses pertumbuhannya. Adapun kriteria media biofilter yang digunakan, yang pertama harus mempunyai luas permukaan spesifikasi yang besar. Yang kedua, mempunyai fraksi volume rongga yang tinggi biar tidak terjadi penyumbatan. Yang ketiga, diameter celah bebas yang besar. Yang keempat, tahan terhadap penyumbatan, artinya tidak mudah sumbat. Yang selanjutnya, dibuat dari bahan inert. Bahan inert artinya bahan yang tidak larut, tidak hancur jika terendam dalam air. Terus harga per unit luas permukaannya murah. Jadi untuk operasional tidak mahal. Mempunyai kekuatan mekanika yang baik. Artinya selama direndam dalam air tidak akan mudah hancur atau mudah lapuk. Terus ringan supaya konstruksinya mudah dibuat. Fleksibilitas artinya mudah dipasang dalam pemasangannya. Terus pemeliharaannya mudah. Yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan energi kecil, sehingga biaya personalnya nanti tidak besar. Terus reduksi atau bisa mengurangi cahaya dan sifat kebasahan. Ini contoh media biofilter biakan melekat tipe sarang tawon yang saat ini banyak digunakan. Ini tempat tumbuh dan berkembang biak mikroba. Ini media biofilter sarang tawon sebelum digunakan, sedangkan yang ini setelah digunakan. Ini merupakan mikroba, ini lapisan mikroba. Ini masih belum ditumbuh berkembangnya mikroba di sini, sedangkan yang ini sudah. Nah, selain media dari bahan plastik tadi, juga untuk media biofilter ini bisa kita menggunakan batu pecah atau kerikil seperti ini. Hanya saja resiko untuk terjadi penyumbatan kalau dengan media batu pecah atau kerikil ini cukup besar. Sedangkan syarat
media biofilter itu jangan mudah terjadi penyumbatan. Pada prinsipnya bisa digunakan untuk skala kecil mungkin, tapi untuk skala besar ini tidak baik atau kurang optimal kalau kita menggunakan batu pecah atau kerikil. Ini media biofilter yang kita pasang, posisinya jangan terbalik, harus aliran air vertikal, lubangnya juga harus vertikal, jadi supaya tidak terjadi penyumbatan. Ini adalah pipa untuk aerasinya. Syaratnya tadi mikroba perlu oksigen. Ini peralatan IPAL yang umum dan sering digunakan untuk proses pengolahan secara biologis dengan biakan melekat. Ini contoh blower. Ini contoh pompa sirkulasi lumpur. Ini media biofilter tipe sarang tawon. Sedangkan ini blower. Ini juga blower atau aerator yang biasa dan umum dipakai untuk proses pengolahan secara biologi aerob. Ini bak aerasi dan aerator. Ini aeratornya atau blower, ini bak aerasi. Di mana fungsi dari aerator atau blower ini untuk suplai oksigen ke dalam air limbah supaya mikroba bisa tetap hidup, tumbuh dan berkembang biak dalam air limbah. Keunggulan dari proses mikrobiologis biofilm ini atau biofilter, yang pertama pengoperasiannya mudah, terus lumpur yang dihasilkan juga sedikit, beda dengan proses pengolahan secara kimia. Terus dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. Yang keempat, pengaruh penurunan suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. Jadi, suhu hampir tidak berpengaruh, kalaupun pengaruh itu sangat kecil. Kita lanjut. Ini diagram alir proses pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob-aerob. Di sini air limbah masuk, ditampung pada bak pengendapan awal. Tapi biasanya sebelum proses pengolahan di sini ada proses pre-treatment di sini. Misalnya ada bak pemisah lemak atau gas trap. Ini tergantung jenis usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah. Kalau memang seperti restoran atau rumah makan atau hotel yang sifatnya ada proses memasak atau dapur, pasti ada limbah lemak atau minyak, maka perlu ada di sini pretreatment untuk gas trapnya. Dari bak pengendap awal ini air limbah masuk ke bak biofilter anaerob. Di sini tadi ada media plastik sarang tawon dengan aliran dari downflow ke upflow. Turun langsung naik, baru ke ini batas dari proses anaerob. Nah, ini kalau ke arah sini proses aerob. Di sini ada blower. Blower ini nanti yang akan mensuplai oksigen ke dalam air limbah. Nah, di sini juga ada media biofilter sarang tawon. Di sini biasanya ada lumpur yang masih aktif, makanya kita menggunakan pompa sirkulasi untuk memompa lumpur aktif yang ada di sini masuk ke bak pengendap awal.
Selanjutnya air limbah bisa dibuang ke badan air atau lingkungan. Jadi sudah dijelaskan beberapa kelebihan atau efisiensi dari proses pengolahan secara biologis ini, terutama proses anaerob, yaitu efisiensi penghilangan senyawa fosfor menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan proses anaerob atau proses aerob saja. Makanya perlu dikombinasikan kedua proses ini. Terus selama berada pada kondisi aerob, senyawa fosfor terlarut akan diserap oleh bakteri atau mikroorganisme dan akan sintesa menjadi polifosfat dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh proses oksidasi senyawa organik atau BOD. Dengan demikian, dengan kombinasi proses anaerob dapat menghilangkan BOD maupun fosfor dengan baik. Proses ini dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban organik yang cukup tinggi. Ini beberapa keuntungan atau keunggulan proses pengolahan air limbah dengan sistem anaerob-aerob. Nah, sekarang kita dalam proses pengolahan limbah ini juga selain dengan media biofilter tipis sarang tawon juga, untuk biakan melekat ada istilah yang menggunakan trickling filter. Untuk proses trickling filter ini prosesnya sama dengan lumpur aktif. Hanya saja perbedaannya kalau pada proses lumpur aktif, mikroorganisme yang akan menguraikan sel organik itu tersuspensi dalam air limbah, sedangkan dengan proses trickling filter ini itu senyawa organiknya akan ditahan pada satu unggun yang dapat berfungsi sebagai penyangga mikroorganisme. Nah, trickling filter ini terdiri dari lengan putar. Nah, ini lengan putar yang dapat menyemprotkan air limbah khususnya di atas media filter. Media filter di sini bisa menggunakan kerikil, batu pecah, plastik atau material lain yang sifatnya inert tadi atau tahan terendam dalam air. Nanti air limbah itu akan dikumpulkan melalui saluran. Ini ada saluran air limbah. Ini air limbah masuk. Ini saluran air limbah atau saluran pengumpul yang ada di dasar bak atau reaktor untuk proses lebih lanjut. Jadi untuk trickling filter ini bedanya dengan lumpur aktif menggunakan media tempat atau unggun tempat di mana mikroorganisme melekat, sedangkan dengan lumpur aktif mikrobanya akan tersuspensi. Ini kita lihat gambar penampang melintang untuk proses trickling filter. Air limbah masuk ke bak pengendap awal. Tadi melalui lengan air limbah itu di sini disemburkan air. Sini dengan lengannya berupa nozzle akan jatuh ke media biofilter atau trickling filter. Baru air limbah ini dialirkan ke bak pengendap air. Nah, di bak pengendap air ini juga biasa masih banyak lumpur aktif atau mikroba yang aktif di sini. Kita kembalikan ke bak pengendap awal. Ini sangat sederhana proses trickling filter. Setelah melalui proses pengendapan air, baru air limbah kita buang ke badan air. Ini diagram alir proses pengolahan air limbah dengan sistem trickling filter. Kita lanjut. Nah, ini gambar aplikasinya. Nah, ini unggun biofilter yang berupa, kalau ini sepertinya berupa kerikil atau batu pecah.
Ini rangka dalam trickling filter alat mesin. Salah satu kekurangannya kalau trickling filter itu yaitu perlu energi atau listrik yang besar untuk menggerakkan mesin. Ini prosesnya, ini air yang keluar dari lengan biofilter tadi. Ini berputar, jadi air limbah akan disiramkan ke media biofilter ini. Di bawahnya nanti ditampung pada saluran dan baru dialirkan ke bak pengendap. Ini gambar diperbesar seperti ini. Air keluar. Ini biasanya ada masalah atau kekurangan dari proses operasi menggunakan metode trickling filter. Masalah yang sering timbul pada operasi trickling filter yaitu adanya lalat dan bau yang berasal dari reaktor. Karena ini sifatnya terbuka, sedangkan dari air limbah saja itu pasti bau, makanya lalat akan banyak datang atau menghubungi media filter. Selain itu, sering terjadi pengelupasan lapisan biofilm dalam jumlah yang besar. Pengelupasan biofilm ini disebabkan karena perubahan beban hidrolik. Jadi air terus mengalir sehingga mikrobanya akan terlepas dari media. Atau beban organik secara mendadak sehingga lapisan biofilm bagian dalam kurang oksigen dan suasana berubah menjadi asam karena menerima beban organik asam organik sehingga daya adhesif dari biofilm berkurang. Cara mengatasinya yaitu supaya menggunakan bahan yang terbuat untuk ini dengan cara menurunkan debit untuk mengurangi pengelupasan ini. Jadi caranya dengan mengurangi debit air limbah yang masuk ke dalam reaktor atau dengan cara melakukan aerasi di dalam bak ekualisasi untuk menaikkan konsentrasi oksigen terlarut. Ini kelemahan kalau kita menggunakan proses biologis dengan filter. Itu proses biologis biakan melekat. Yang kedua, yang pertama dengan media biofilter tipis sarang tawon. Yang kedua dengan trickling filter menggunakan batu pecah, kerikil atau plastik. Dan yang ketiga sekarang pengolahan dengan sistem RBC. RBC ini singkatan dari reaktor biologis kontaktor atau reaktor biologis putar atau cakram biologis. Apa itu cakram biologis? Ya, RBC yaitu reaktor biologis putar, yaitu suatu proses pengolahan air limbah dengan secara biologis dengan menggunakan sistem biakan melekat juga. Ini istilah lain dari cakram biologis yang merupakan aplikasi terbaru nih sebenarnya dari reaktor pertumbuhan melekat yang digunakan untuk menyelesaikan bahan organik terlarut. Ini prinsipnya saat cakram biologisnya naik ke atas, disinilah oksigen didapat oleh mikroba. Terus tercelup, ini berarti proses anaerobnya, sedangkan proses aerobnya saat mikroba menghirup oksigen dari luar. Ini contoh aplikasi media cakram biologis yang digunakan. Jadi prinsip kerja dari sistem RBC ini adalah mengontakkan air limbah yang mengandung pencemar organik dengan lapisan mikroorganisme yang melekat pada permukaan media di dalam reaktor. Media tempat melekatnya
film biologis ini merupakan piring disk, ini kayak piring disk, dari bahan polimer atau plastik yang ringan dan disusun berjajar pada proses sehingga membentuk satu modul atau paket. Selanjutnya, modul tersebut diputar secara pelan dalam keadaan tercelup sebagian ke dalam air limbah yang mengalir secara kontinu yang dalam reaktor tersebut. Terus dengan cara ini mikroorganisme itu tumbuh melekat di permukaan media yang berputar ini sampai membentuk lapisan biofilm. Ini contoh lapisan biofilm. Jadi pada saat biofilm tercelup ke dalam air limbah, mikroorganisme itu akan menyerap senyawa organik yang ada dalam air limbah. Sedangkan pada saat biofilter berada di atas permukaan air, mikroorganisme menyerap oksigen dari udara untuk menguraikan senyawa organik. Itu prosesnya. Keunggulan dan kelemahan RBC. Keunggulannya yang pertama, pengoperasian alat serta perawatannya mudah. Terus untuk kapasitas kecil atau paket dibanding dengan proses lumpur aktif, konsumsi energi jauh lebih rendah. Yang ketiga, dapat dipasang beberapa tahap atau multi-stack sehingga tahan terhadap fluktuasi beban pengolahan. Yang keempat, reaksi nitrifikasi lebih mudah terjadi sehingga efisiensi penggunaan amoniak atau amonium lebih besar. Selama ini yang sering menjadi masalah dalam pengolahan air limbah yaitu amoniak atau amonium. Makanya mungkin perlu dipertimbangkan untuk menggunakan proses RBC ini. Terus tidak terjadi bulking ataupun buih atau foam seperti pada proses lumpur aktif. Itu bedanya dengan proses lumpur aktif. Kelemahan dari RBC ini, yang pertama, pengontrolan jumlah mikroorganisme itu sulit dilakukan. Karena dia sifatnya berputar. Terus yang kedua, sensitif terhadap perubahan temperatur. Nah, beda dengan sistem biakan melekat menggunakan metode biofilter sarang tawon. Terus yang ketiga, kadang-kadang konsentrasi air limbah olahan masih tinggi. Padahal BOD ini merupakan parameter kunci, jadi ini kelemahannya. Terus dapat menimbulkan pertumbuhan cacing rambut, serta kadang-kadang timbul bau yang busuk. Ini kekurangan atau kelemahan dari kalau kita milih sistem RBC. Jadi dari ketiga metode biakan melekat yang sudah kita bicarakan, itu masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Ada banyak proses pengolahan biologis yang bisa diterapkan atau diaplikasikan. Yang kita sampaikan tadi baru 3 contoh dan yang umum diaplikasikan di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi terkini dalam pengolahan air limbah, yaitu dengan menggunakan sistem membran atau di sini disingkat dengan MBR, membran bioreaktor. Ini kelebihannya, keunggulannya lebih sedikit lagi, lebih kecil lahan area yang digunakan. Sebagai contoh untuk yang lumpur aktif seperti ini ada paling tidak 5 bak yang diperlukan. Nah, kalau dengan sistem MBR itu cukup 3. Nah, ini hilang, bak pengendap hilang, yang ada cukup bak pengendap awal dengan di sini aerasi dengan menggunakan membran.
atau seperti ini deh untuk lebih jelasnya. Nah, ini membran tercelup di dalam air limbah. Membran sebenarnya banyak digunakan untuk pengolahan air bersih maupun air minum, tapi ini kalian teknologi terkini juga diaplikasikan di pengolahan secara membran untuk air limbah. Apa itu membran bioreaktor? MBR merupakan, yang kita singkat dengan MBR, yaitu merupakan kombinasi antara proses pengolahan air limbah secara biologis dengan proses membran, atau yang disebut dengan bioreaktor membran. Di Indonesia ini masih jarang digunakan, bukan lagi jarang, mungkin masih saya belum pernah melihat atau mendengar teknologi MBR ini untuk pengolahan air limbah di Indonesia. MBR ini dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama, bioreaktor membran untuk pemisahan biomasa. Yang kedua, bioreaktor membran untuk aerasi. Dan yang ketiga, bioreaktor membran ekstraktif, di mana ketiga jenis bioreaktor membran ini memiliki fungsi masing-masing yang disesuaikan dengan jenis air limbah. Bioreaktor membran untuk pemisahan biomasa merupakan bioreaktor membran yang aplikasinya paling luas dibandingkan 2 bioreaktor membran lainnya, di mana setiap konfigurasi memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Namun demikian, masalahnya yang sama tetapi yaitu adalah pooling atau penyumbatan. Nah, karena membran ini pori-porinya sangat halus, sedangkan air limbah banyak zat organik, jadi banyak partikel yang sifatnya kasar. Ini penyebab pooling atau penyumbatan. Ini proses bioreaktor membran. Aplikasi energi yang digunakan juga lebih kecil. Ini keuntungannya, kehebatannya. Lebih ekonomis karena tidak menggunakan housing membran. Terus efisiensi pengolahannya sangat tinggi. Ini bisa diterapkan untuk beberapa pasien case, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik, atau sakit bersalin, dan sebagainya. Ini IPAL yang sudah kami aplikasikan di lapangan menggunakan kombinasi anaerob dan filtrasi multimedia serta ultrafiltrasi di Puskesmas Kota Pontianak. Ini juga kombinasi antara biofilter anaerob dan filter multimedia yang kami aplikasikan di klinik dan apotek Graha. Ini klinik kita murah. Anugerah Muda Kartasiwa. Baik, itu materi kuliah kita secara online untuk pengolahan air limbah secara biologis dengan menggunakan sistem biakan melekat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.